Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 12 yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai video kasus mengenai maintenance management. Pada kesempatan kali ini, kami mengambil video kasus yaitu mengenai perusahaan Frito-Lay. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada Amelia Putri, Nurul Hadi, dan saya sendiri Muhammad Rafi. Sebelum masuk ke video kasus, saya akan menyampaikan sedikit pengantar mengenai maintenance management. Maintenance management atau manajemen pemeliharaan merupakan segala aktivitas yang terlibat dalam menjaga dan memelihara sebuah peralatan dalam sebuah sistem untuk bekerja dengan sebagaimana mestinya. Baiklah, selanjutnya kami akan masuk ke dalam video kasus kelompok kami, yaitu mengenai Frito-Lay tadi. Selamat menyaksikan. Welcome to the Frito-Lay plant in Perry, Georgia, one of the biggest chip production factories in the world. When people hear Frito-Lay, they think about our irresistible products. Doritos, Cheetos, Sun Chips, Tostitos, Lay's Chips, Funyuns, and many more. But behind these amazing products are several layers of cool technology. And the backbone of this massive operation is you, the industrial maintenance mechanic. So I've been with Frito-Lay for 17 years and industrial manufacturing for 25. I've seen a lot change. I know what you're thinking. The mechanic's job. It's hard, it's dirty and greasy. Well, that was back in the day. Today it's all about automation, technology, and career opportunities. I'd like to take you on a journey. Let's go see what a day in the life of industrial maintenance mechanic is all about. Come on. The job of an industrial maintenance mechanic is essentially to maintain the various machines and electronics that keep the plant running. Now, let's take you through the various stages of production. Everything starts here in unloading. The raw materials such as corn, potatoes, and oil arrive via rail and trucks. Check out these cool stats. We have 10 to 12 train cars bringing in produce and 20 trucks arriving with about 1 million pounds of potato every single day. Next stop from unloading is the mixing rooms. Here, the raw materials are mixed and stored for relocation to the next section. Processing. This is where the products are cooked, baked, or fried. Here, in our massive processing stations, we have fryers which run on steam and ovens which run on natural gas. And of course, the pots for cooking. But how do these various gases and liquids get here? Well, let's show you. This is the mechanical room. As you can see from the multiple pipes, this room serves as the hub and delivery system for the various materials used in the processing of the products. Your job here is to ensure everything is running smoothly and efficiently. Now, there's another component to this operation, which is the electrical room. Here, you get to work on master control panels and programmable logic controllers. It might seem complicated, but they all talk to each other seamlessly through unique IP addresses in our internal network. Frito-Lay products remain a favorite at parties and gatherings throughout the decades because of the great taste. That's what we do here in the seasoning room. These machines need monitoring and maintenance. As with other sections, your technical proficiency ensures we stay on track to fulfill our daily production cycles by keeping these engines running constantly. When the products are fully processed and ready to be bagged, we take them to the packaging section. Here, you can see how the boxes are folded by the machines and sent down to the bagging stations for the products to be boxed. As an industrial maintenance mechanic, you also play a role in this critical part of the quality control process. As we head into the last leg of the process, we arrive at warehousing. Our massive warehouse is 500,000 square feet, and as you can imagine, it takes a lot of moving parts to stack these rows and columns of products. We call these ground robots AGVs, which stands for Automatic Guided Vehicles. Their job is to transport the various pallets of products throughout the distribution center. Our warehouse runs a massive 9 stories high,
or 90 feet. The only way we can stack pallets this high is to utilize our very tall cranes. We have about 6 of these working around the clock. Our industrial maintenance mechanics keep a watchful eye over all this technology to ensure the products are delivered to the grocery stores on time. So now you've seen a day in the life of an industrial maintenance mechanic. I trust you see it's an exciting and stable career opportunity. I'd encourage you to reach out to us here at Frito-Lay, your recruiter or counselor, to see what it would take to join the Frito-Lay team. Baiklah teman-teman, setelah kita melihat dari video kasus tadi, kelompok kami pribadi melihat ada beberapa kekurangan dari video kasus tadi. Oleh karena itu, kami mencari beberapa referensi lain, salah satunya yaitu dari e-book J. Heiser. Dan pada buku tersebut, studi case-nya juga menampilkan mengenai Frito-Lay. Dan kira-kira seperti inilah studi case-nya. Lalu, setelah kita melihat dari studi case ini, kami menyimpulkan dan mendapat beberapa ringkasan. Berikut ini beberapa kesimpulan yang kami ambil dari studi case di buku J. Heiser. Yang pertama, yaitu Frito-Lay mengelola 36 pabrik di Amerika dan Kanada. Yang kedua, 1,5% unscheduled downtime yang dapat diraih oleh operasi terjadi karena maintenance department mengambil peran yang aktif dalam mengatur parameter untuk pemeliharaan preventif. Yang ketiga, Frito-Lay memberdayakan karyawan dengan run right system. Yang keempat, power walk saat awal shift untuk memastikan peralatan dan pengaturan proses bekerja dengan performa standar. Selanjutnya, tinjauan mid shift dan post shift akan performa dan standar. Dan selanjutnya, mencatat segala masalah pada papan tulis yang besar di kantor. Di sini ada dua kesimpulan. Yang pertama, dengan tenaga kerja yang baik, terjadwal dan kontrol terhadap membuat waktu untuk melakukan training lebih menantang. Selanjutnya, sebanyak 30 personil pemeliharaan dipekerjakan untuk menangani operasi. 24 jam dalam seminggu di pabrik Florida, datang dengan skill yang bermacam-macam. Contohnya listrik, ledeng, dan pengelas. Nah, selanjutnya, untuk pembahasan lebih lanjut dari video case dan juga dari studi case yang ada di e-book tadi, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Amelia Putri dan Nurul Hadi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Jadi pertama itu kita akan membahas apakah Frito-Lay ini sudah menerapkan maintenance, dan jika sudah, apa dampaknya. Jadi kalau menurut saya, Frito-Lay ini sudah menerapkan maintenance karena ia merupakan perusahaan besar yang tentunya perlu adanya pemeliharaan terhadap peralatannya agar operasinya itu berjalan dengan baik. Lalu apa sih dampaknya? Nah, tadi kan di kelompok konsep itu ada membahas tentang dampak-dampaknya, tapi ada beberapa dampak yang emang terjadi di Frito-Lay itu. Yang pertama, itu ada biaya operasi lebih rendah. Itu kan karena peralatannya ini sudah dipelihara, tentunya itu akan memperkecil kerusakan yang cukup besar, dan itu akan berpengaruh terhadap biaya operasinya. Maka tentunya itu biasanya biaya operasi itu akan lebih rendah. Selanjutnya ada produktivitas yang lebih tinggi, tentunya karena pemeliharaan, tentu nanti operasinya ini akan berjalan dengan baik. Dengan begitu produktivitasnya akan lebih tinggi lagi gitu. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas. Jadi seperti ini, kalau misalnya sebuah peralatan apabila tidak kita pelihara, tentunya dia akan mengalami penurunan atau depresiasi terhadap kinerja dari peralatan tersebut. Jadi tentunya nanti ini akan mempengaruhi terhadap kualitas si produk yang akan diolah. Dengan begitu, dengan adanya pemeliharaan ini akan meningkatkan kualitas dari produk yang akan diproduksi. Selanjutnya meningkatkan kapasitas. Jadi tentunya dengan adanya pemeliharaan, tentu ini akan membantu dari produk tersebut agar produk tersebut dioperasikan sesuai dengan maksudnya dikelola sesuai dengan yang diharapkan dari perusahaan tersebut. Next, Hadi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pemeliharaan Frito-Lay. Jadi jenis pemeliharaan Frito-Lay ini dari
beberapa informasi baik dari video tadi yang sudah kita lihat maupun dari studi kasus yang diambil dari buku pedoman kita yang terdapat beberapa kali disebutkan bahwa Frito-Lay ini memakai jenis pemeliharaan preventif. Ini dikarenakan tentunya perusahaan Frito-Lay ini memelihara peralatannya itu secara terencana. Ini dapat ditandai dengan adanya waktu berkala dalam pengecekan kesehatan dari peralatannya. Next. Baik. Yang selanjutnya itu alasan kami mengatakan bahwa Frito-Lay ini menggunakan preventive maintenance. Jadi dari beberapa informasi berdasarkan studi kasus dapat kita sebut bahwa Frito-Lay ini menggunakan preventive maintenance karena itu ditandai dengan beberapa poin yang sudah kami jelaskan. Yang pertama itu menghindari downtime yang mahal. Yang kedua ada menjaga efisiensi utilitas. Dan yang ketiga ada memberdayakan karyawan dengan sistem run right. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Amel. Baiklah, selanjutnya mengenai penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nurul Hadi. Kepada Hadi, disilahkan. Cek, saya terdengar, moderator. Ya, terdengar Hadi. Baik, terima kasih. Baik, saya akan mencoba melanjutkan apa yang disampaikan oleh Amel tadi. Nah, jadi dari apa yang disampaikan Amel tadi akan muncul pertanyaan. Apakah Frito-Lay itu sudah menggunakan maintenance management system yang terkomputerisasi? Nah, jadi menurut kelompok kami, Frito-Lay sudah menggunakan maintenance management system atau yang disebut juga dengan maintenance management system yang terkomputerisasi. Nah, alasan kami mengatakan seperti ini yaitu mungkin teman-teman bisa lihat pada gambar yang di sebelah kiri. Nah, itu adalah komponen-komponen yang harus dipenuhi jika kita ingin menyebutkan sebuah perusahaan itu sudah menggunakan maintenance management system yang terkomputerisasi. Maaf. Jadi dari data ini dan mungkin semua teman-teman tahu Frito-Lay itu adalah sebuah perusahaan besar yang produknya itu seperti Lays, Doritos dan lain-lain. Nah, jadi kelompok kami itu menyimpulkan bahwa Frito-Lay itu sudah pasti menggunakan maintenance management system yang terkomputerisasi. Nah, selanjutnya itu akan muncul pertanyaan, apakah Frito-Lay itu sudah menerapkan pemeliharaan otonom? Nah, jadi menurut kelompok kami, Frito-Lay itu sudah menerapkan pemeliharaan otonom. Nah, kenapa kelompok kami berpikir demikian? Karena tadi disebutkan di video ataupun di study case bahwa Frito-Lay itu menerapkan sistem run rate. Nah, jadi pada sistem run rate itu sendiri, karyawan itu akan mengidentifikasi dan juga melakukan tindakan dari hasil identifikasinya itu. Nah, berarti maksudnya di sini setiap karyawan dia kan itu persif. Jadi setiap karyawan itu bertanggung jawab untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dan karyawan tersebut juga akan membuat koreksi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, jadi kita sampai ke akhir dari video ini. Jadi kesimpulannya apakah Frito-Lay itu menerapkan total productive maintenance atau tidak? Nah, jadi menurut kelompok kami, Frito-Lay itu sudah menerapkan total productive maintenance. Nah, hal itu ditandai dengan adanya run rate system yang sudah dijelaskan tadi. Nah, selain itu, Frito-Lay juga sudah menerapkan TPM karena Frito-Lay sudah mengembangkan rencana pemeliharaan preventif. Nah, yang memanfaatkan praktik terbaik oleh operator. Nah, mungkin tadi teman-teman lihat di video itu kayak setiap mesin itu ada operatornya begitu. Jadi waktu respon terhadap jika ada masalah gitu, waktu responnya akan lebih cepat gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Hadi. Dengan berakhirnya penjelasan dari Hadi tadi, maka berakhir jugalah presentasi dari kelompok kami, kelompok 12 yang menjelaskan tentang studi kasus. Mengenai apa saja kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf. Dan di sini saya sebagai moderator mewakili teman-teman saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi